Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi mengenai bisnis plan yang telah kami buat sebelumnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dita Kamalasari, lalu ada teman saya Nadi Syifa Sadika, lalu ada Grace Tasya Purba, dan ada Rafiki Ahmad Rifai. Selanjutnya, riset pasar. Riset pasar merupakan kegiatan tukar-menukar atau jual beli barang dan jasa baik dilakukan oleh individu atau kelompok dalam waktu dan di tempat tertentu. Dan hal tersebut itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Nah, dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa riset pemasaran merupakan kegiatan sistematis atau proses pengembangan sesuatu yang direncanakan dan hati-hati dalam rangka pengumpulan informasi, pencarian, dan analisis data yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu masalah yang ada dalam suatu perusahaan, guna untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan dan langkah selanjutnya dalam rangka meningkatkan pangsa pasar. Dalam kegiatan ini dilakukan riset pemasaran mengenai produk cemilan yang nantinya akan kami jual di pasaran. Metode yang digunakan untuk melakukan riset dan survei pasar adalah perancangan kuesioner yang disebarkan melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan untuk dapat mengetahui segala hal yang berhubungan dengan minat pasar terhadap produk yang akan kami pasarkan. Metode yang digunakan untuk melakukan riset pasar adalah melalui kuesioner yang disebarkan melalui beberapa pertanyaan. Yang pertama, dari pertanyaan mengenai jenis makanan yang lebih disukai oleh para responden atau penjawab, yaitu terdapat makanan kering dan makanan basah. Dari kedua jenis makanan tersebut, terdapat 73,2% dari 100% total responden menyukai makanan kering dan sisanya menyukai makanan basah. Dari pilihan tersebut dapat diketahui alasan responden lebih menyukai makanan kering dikarenakan makanan kering lebih praktis untuk dibawa kemana saja, lebih tahan lama, dan sesuai dengan selera para responden. Serta terdapat satu responden yang tidak memberikan alasan pertanyaan tersebut. Selanjutnya, dari pertanyaan mengenai segi rasa makanan yang disukai oleh para responden, yaitu terdapat rasa makanan asin, manis, pedas, dan gurih. Dari keempat rasa tersebut, terdapat rata-rata responden sebanyak 47,4% dari total responden 100% yang memilih makanan rasa pedas. Selanjutnya, dari pertanyaan mengenai makanan atau minuman yang lebih disukai dan data yang akan dibeli oleh para responden, terdapat beberapa jenis makanan seperti risoles, brownies, aneka snack ringan, dan bakpia. Dari rata-rata responden yang paling banyak memilih jenis makanan snack ringan, yaitu terdapat 38,3% dari total responden, yaitu 100%. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu berdasarkan pertanyaan mengenai kisaran harga yang diinginkan oleh para responden terhadap produk yang dipilihnya, yaitu dimulai dari Rp2.000 sampai Rp5.000, lalu ada Rp6.000 sampai Rp8.000, lalu ada Rp7.000 sampai Rp10.000, dan seterusnya. Dari rata-rata responden terdapat 51,2% dari 100% total responden paling banyak memilih kisaran harga dari Rp2.000 sampai Rp5.000. Selanjutnya, dari pertanyaan selanjutnya terdapat varian rasa yang disiapkan, yaitu ada rasa isi rasa ayam, sosis, mayo, dan lain sebagainya. Rasa lain sebagainya itu seperti rasa keju. Nah, ada beberapa responden yang tidak atau memilih. Nah, dari kegiatan tersebut, rata-rata responden sebanyak 49,77% dari total responden 100% memilih risoles isi ayam. Lalu selanjutnya terdapat pertanyaan mengenai rasa brownies yang diinginkan oleh para responden. Nah, kami menyediakan beberapa varian rasa seperti rasa coklat dan sebagainya. Nah, serta terdapat beberapa responden yang tidak menjawab atau memilih. Rata-rata responden terbanyak yaitu sejumlah 70% dari total responden, yaitu 100% rasa coklat. Setelah itu, terdapat pertanyaan mengenai alasan para responden memilih makanan atau minuman yang tersedia di atas, yaitu dikarenakan para responden menyukainya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa 100% dari responden menyukai makanan yang disiapkan. Selanjutnya, terdapat pertanyaan mengenai cara pemesanan, seperti pemesanan yang melakukan pembelian langsung ke tokonya atau melalui online, melalui e-commerce.
Dari pertanyaan tersebut, terdapat 79,4% total responden yang memilih pemesanan atau pembelian langsung dari tokonya. Serta terdapat 20,6% responden yang memilih pemesanan atau pembelian melalui e-commerce. Nah, selanjutnya ada pertanyaan mengenai aplikasi apa yang akan digunakan dalam pembelian online, yaitu terdapat beberapa pilihan, diantaranya ada Gojek, Grab, Shopee Food, lainnya, dan sebagainya. Nah, dari pertanyaan tersebut itu rata-rata responden memilih untuk melalui aplikasi e-commerce seperti Gojek, yaitu terdapat total 35,9% dari total 100% responden. Selanjutnya terdapat pertanyaan mengenai hal apa yang dapat membuat responden tertarik untuk membeli makanan atau minuman yang sudah disediakan, yaitu karena cita rasa, harga, kemasan yang menarik, dan lain sebagainya. Nah, dari pertanyaan tersebut itu terdapat jumlah terbanyak, yaitu 90% responden memilih dari segi cita rasa. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dijelaskan, dari hasil riset kesehatan dan analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden tertarik untuk membeli produk dikarenakan beberapa hal, yaitu apabila rasa makanan atau minuman tersebut sesuai dengan selera para responden, dari segi harganya dan jarak yang terjangkau dengan para responden, serta kemasan dari makanan atau minuman tersebut yang dapat menarik minat para responden. Selain itu, para responden itu lebih menyukai makanan kering, dikarenakan lebih praktis untuk dibawa bepergian, dan makanan kering juga untuk daya simpannya lebih tahan lama, dan dari segi rasa rata-rata responden lebih menyukai makanan yang mempunyai rasa pedas, dan makanan yang paling diminati rata-rata responden yaitu berjenis aneka snack ringan yang berkisar harga dari Rp2.000 sampai Rp5.000, dan para responden lebih memilih untuk memesan dan membeli makanan tersebut secara langsung dari toko, serta semua responden sangat tertarik untuk mencoba makanan tersebut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai profil usaha yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Grace ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam profil usaha dari kelompok kami, yaitu Pikebab. Dengan melihat bahwa hasil produk terpilih berdasarkan 209 responden ialah terpilihnya aneka snack ringan, maka kelompok kami memutuskan untuk memilih salah satu jenis snack ringan, yaitu keripik kebab bumbu untuk dijadikan usaha kami untuk kegiatan bahan praktikum kewirausahaan. Keripik kebab ini akan kami pasarkan seharga Rp5.000 per piecesnya. Perusahaan kami atau perusahaan Pikebab ini merupakan suatu kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang pengolahan makanan kering berupa keripik kulit kebab yang diberi nama dengan Kurikubab. Kegiatan usaha ini bertujuan untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam bidang kewirausahaan. Pikebab ini merupakan perusahaan home industri yang bergerak dalam bidang pengolahan makanan ringan, makanan kering berupa keripik kulit kebab yang dibentuk pada tanggal 15 Oktober 2021. Pikebab dibentuk oleh kami sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kewirausahaan Praktikum Prodi Manajemen Logistik Industri Elektronika Angkatan 2019. Perusahaan Pikebab memiliki visi yaitu dengan berlandaskan iman dan takwa Pikebab dapat menjadi salah satu perusahaan yang paling maju, produktif, dan berkompetitif di Indonesia. Sedangkan misinya ialah yang pertama, menciptakan tenaga kerja yang ahli dan kompeten, serta memiliki imtak dan iptek yang kuat. Kedua, memuaskan konsumen ketika memperluas lapangan kerja untuk kemakmuran mahasiswa dan masyarakat sekitar tempat produksi pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Perusahaan Pikebab ini bergerak dalam bidang makanan. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan dengan keahlian yang kami miliki serta faktor pendukung yang memadai untuk mengembangkan usaha ini. Kami sepakat untuk membuat suatu usaha di bidang makanan, yaitu pembuatan keripik kulit kebab yang diberi nama dengan Kurikubab dengan beberapa varian rasa seperti pedas dan juga keju. Kami yakin usaha ini akan berkembang dengan baik karena kami mempunyai niat, tekad, dan kerjasama yang baik dalam tim. Berikut merupakan flowchart dari proses produksi Kurikubab dan slide selanjutnya akan saya jelaskan lebih detail lagi. Cara pembuatan keripik kebab itu yang pertama, potonglah kulit kebab kecil-kecil untuk ukurannya secukupnya saja. Lalu kedua, kita masukkan minyak ke dalam wajan sebanyak 50% saja dari ukuran wajan. Dan yang ketiga, nyalakan kompor dengan api besar dan tunggu minyak hingga cukup panas, lalu masukkan kulit kebab yang sudah dipotong. Lalu keempat, jika sudah terlihat mengembang, maka ditiriskan. Selanjutnya, masukkan kulit kebab yang sudah matang ke dalam wadah yang kosong dan campurkan bumbu
bumbu campuran yang telah disediakan sesuai dengan selera konsumen. Dan jika sudah merata, maka kulit kebab yang sudah tercampur dimasukkan ke dalam kemasan. Kemasan ini nantinya akan dipres dengan mesin yang telah disiapkan, kemudian ditempel pada luar kemasan dengan stiker. Maka produk siap dipasarkan. Selanjutnya adalah bisnis model kanvas akan dijelaskan oleh rekan saya Rofiki. Kepada Rofiki, saya persilahkan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Saya akan menjelaskan bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas suatu kerangka kerja yang membahas tentang model bisnis yang disajikan dalam bentuk visual atau dalam bentuk kanvas. Next, selanjutnya. Selanjutnya, ini terlihat bisnis model kanvas yang dibuat untuk perusahaan Pi Kebab. Untuk lebih detailnya lagi akan dijelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama ada customer segment, yang dimana customer segment ini kami mengelompokkan suatu target konsumen yang akan kami capai, yaitu dengan membagi beberapa target konsumen. Di antaranya ada pelajar, mahasiswa, pekerja, dan orang tua. Selanjutnya, yang kedua ada value proposition. Di sini mengapa sih konsumen harus membeli produk kami gitu? Dimana nilai proposition pada produk Kurikubab ini. Yang pertama, belum banyak orang yang menjual keripik kulit kebab. Yang kedua, menyediakan dengan banyak cita rasa. Dan yang terakhir, harganya yang sangat terjangkau. Selanjutnya, ada channel. Kita memakai testimoni dari pelanggan dan melalui sosial media dan juga Shopee. Selanjutnya, ada customer relationship. Untuk memanjakan customer agar loyal kepada kita dan mempertahankan segmen pasar yang telah lama membeli kepada kita agar tetap bertahan, maka kami menawarkan beberapa tawaran kepada konsumen. Di antaranya ada diskon dan promo pembelian, yang kedua ada gratis ongkir, dan yang terakhir ada pelanggan tidak perlu ke toko. Selanjutnya ada revenue stream, yang dimana aliran pendapatan yang akan didapatkan oleh perusahaan Pi Kebab. Yang pertama sumbernya didapatkan dari pembayaran jasa transportasi, yang kedua pengisian dompet elektronik, dan yang terakhir transfer bank. Selanjutnya yang keenam ada key activities, yang dimana semua aktivitas yang akan bersentuhan dengan proses produksi, yang dimana yang pertama ada pemesanan produk melalui online oleh konsumen, setelah itu mengantarkan produk ke alamat yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yang ketujuh ada key research, tools yang dipakai dalam perusahaan kami ini. Kami memakai sosial media dan Shopee ini untuk pembelanjaan konsumen, agar konsumen mudah memesan produk Pi Kebab ini dari perusahaan Pi Kebab, yaitu Kurikubab. Selanjutnya ada Google Maps dan tempat produksi dan penyimpanan, serta juga kendaraan, yang dimana Google Maps ini berfungsi untuk menyampaikan produk konsumen yang dimana telah dipesan sebelumnya. Sedangkan tempat produksi dan penyimpanan ini dimana tempat produksi yang akan membuat suatu produk tersebut dan yang akan disimpan serta diantarkan oleh suatu kendaraan. Selanjutnya ada key partners, yang dimana kami menjalin kerjasama di berbagai jejaring sosial media, di antaranya ada Instagram, Twitter, Shopee, dan WhatsApp. Selanjutnya ada cost struktur, yang dimana pengeluaran anggaran biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan Pi Kebab. Di antaranya ada pembelian bahan baku untuk proses produksinya, pembelian alat untuk proses produksinya, ongkos kirim, dan paket data untuk pemasaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nada Syifa. Baik, yang berikutnya adalah rancangan anggaran biaya. Rancangan anggaran biaya sendiri merupakan dasar dari suatu pekerjaan atau proyek yang di dalamnya terdapat sebuah proses dalam membuat dan merancang sebuah sistem kerangka keuangan. RAB sendiri sangat dibutuhkan untuk memperhitungkan setiap biaya yang dikeluarkan dalam sebuah perencanaan, baik dalam hal-hal bahan, upah, dan hal yang berhubungan dalam perencanaan dengan item pekerjaan. Slide selanjutnya.
Untuk langkah-langkah penyusunan RAB sendiri ada 2. Yang pertama yaitu dengan memperhitungkan anggaran biaya kasar atau taksiran. Kemudian yang kedua dengan perhitungkan melalui anggaran biaya teliti. Anggaran biaya teliti sendiri merupakan anggaran biaya bangunan atau proyek yang dihitung dengan teliti dan cermat sesuai dengan ketentuan dan syarat penyusunan anggaran biaya. Slide selanjutnya. Kemudian untuk langkah-langkah yang lebih lengkapnya, yang pertama melakukan pengumpulan data tentang jenis, harga, serta kemampuan pasar untuk menyediakan bahan atau material konstruksi secara kontinu. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan perhitungan volume. Yang ketiga, melakukan perhitungan tenaga kerja dengan cara mengumpulkan data tenaga upah pekerja yang berlaku di daerah lokasi proyek. Yang keempat, melakukan perhitungan analisis biaya. Dan yang kelima adalah rekapitulasi. Slide selanjutnya. Berikut merupakan rancangan anggaran keripik kulit kebab. Untuk pembelian bahannya, ada kulit kebab dan bumbu antaka dengan kebutuhan 10 kg pada kulit kebab dan 3 pieces pada bumbu antaka dengan harga satuan 5.500 dan 6.000, kemudian menghasilkan harga total 73.000. Kemudian untuk bahan penolong ada minyak goreng dan plastik dengan harga total 50.000. Slide selanjutnya. Yang berikutnya adalah bahan baku langsung. Yang berikutnya adalah penyusunan alat. Penyusunan alat sendiri ini terdapat kompor 2 tungku, spatula, wajan, baskom, dan penyaring minyak dengan umur ekonomis masing-masing terlihat pada layar dengan total biaya penyusutan 3.167. Kemudian yang berikutnya adalah biaya tenaga kerja, di mana di sini ada 2 tenaga kerja, yaitu tenaga kerja langsung dan tidak langsung, di mana masing-masing jumlahnya adalah 2 orang dengan upah yang berbeda, yaitu tenaga kerja langsung 100.000 dan tenaga kerja tidak langsung 75.000 dengan total jumlah biaya TK adalah 350.000. Kemudian yang berikutnya adalah sumber daya produksi, di mana total biaya penyusutan sebesar 166.667. Slide berikutnya. Kemudian setelah dilakukan rancangan anggaran biaya, setelah diketahui rancangan anggaran biaya keripik kulit kebab, maka dapat diketahui perhitungan harga pokok penjualan dengan pembelian bahan baku atau bahan baku langsung digunakan adalah 83.000, tenaga kerja langsung dengan total 200.000, biaya overhead pabrik dengan total 419.833 sehingga menghasilkan biaya produksi dan HPP sebesar 702.833.000. Slide selanjutnya. Setelah diketahui HPP dari keripik kulit kebab, maka dapat dihitung harga jualnya. Dalam perhitungan harga jual sendiri menggunakan harga markup dengan rumus harga jual sama dengan harga perolehan ditambah dalam kurung harga perolehan dikali dengan persenan dari markup. Sehingga setelah dilakukan perhitungan berdasarkan harga markup, ditemukan harga jual dari keripik kulit kebab sendiri merupakan 8.875.000. Slide selanjutnya. Berikut merupakan dasar pustaka atau acuan yang digunakan untuk menunjang teori-teori yang ada dalam laporan yang telah dibuat kelompok kami. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Baik, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, dan selamat pagi.